gimana ya, dibilang kacang lupa kulitnya. Nah, kayak gitu. Yang kalau namanya kita tahu dulunya itu kan seharusnya kan kontak-kontak juga masih, tapi itu enggak sekarang. Udah lost kontak semua kayak. Pernah nggak pengalaman jenengan ketika Ndane di mobil, kadang kan ada sesi berdua, terus dikatakan juga jenengan kalau tidur pun juga kadang sekamar. Pernah nggak beliaunya curhat tentang apa, cerita opo gitu? Ya kalau Ndane ini itu pesen ya cuman yang penting gue udah kerja. Masalah hasil, masalah rezeki gue ono sing ngatur. Yang penting gue nyambut gawe. Pokoknya dari dulu cuma Ndane ini bilangnya ngoten. Cerita unek-unek pas manggung piye atau tentang personil dengan si A si B begitu. Dan kalau tentang personil kan mungkin sama Mas Didit ya. Kalau saya kan cuma driver. Ya mungkin waktu beliaunya duduk di samping atau di belakangin jenengan terus cerita-cerita gitu ada? Ya terkadang ada cerita. Kemarin itu kan pas rame-ramenya, nah itu kan ada personel salah satu yang udah punya nama, ya kan. Dia bilang mau Pak udah pamit, tapi kok nggak pamit itu loh. Lah kenapa? Langgannya cuman bilang kayak gitu. Jadi Ndane bilang, saya ini yang wis udah niat pamit, yang metu ya metu wae. Aja ijek melu gondeline kene. Dadi ini pemone aku nyambut gawe ora enak sing dadi biang kerok lah. Dadi yang ditakutkan Ndane kan jadi piye ya? Kayak pencemaran nama baik itu kan, mau numpang tenar itu kan terkadang kan gitu. Ya Ndane sempat bilang pokoknya bocah iki dan niat metu kan metu sisan, aja melu rene meneh. Dadine awake dhewe nyambut gawe iki sing tenang, ora usah gawe ruwet. Wong awake dhewe iki nyambut gawe bareng-bareng. Ora nyambut gawe dhewe-dhewe, nyambut gawe bareng-bareng. Jadi setiap anak buahnya ada yang ya gimana itu pasti dibilangin kayak gini. Wong Mas Didik, Mas Ndane niku wis pripun nggih? Saya kenal itu Mas Didit juga baik, Ndane juga baik. Jadi sama-sama baik lah. Tapi terkadang teman-teman ada yang cekcok itu kan hal yang wajar. Tapi ada salah satu personel yang ya itu memang kemarin memang benar-benar dikeluarin sama almarhum Ndane. Jadi memang benar dikeluarin, nggak dia minta keluar, enggak, memang dikeluarin. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan. Karena apa? Kan sudah pamit sudah lama. Kenapa kok masih ngikut terus gitu loh? Kurangnya beliau itu gimana? Kayak Ndane itu kurangnya apik piye? Wis waktu itu ya wis kalau memang nyambut gawe kan ya gonjang-ganjing lah. Cuma tinggal sanggo mangan tinggal. Tapi kok bareng ditulung kok malah ada kayak terkadang padahal Ndane itu bantu itu benar-benar bantu. Yang gue bisa sukses Ndane memang seneng. Tapi terkadang lah kayak do munggah sithik ngono kuwi wis do ngliwat dhewe-dhewe. Apakah tidak diberi saran, nasihat personel yang dianggap kurang pas dengan Ndane atau dengan kondisi gitu? Dan kalau Ndane itu masalah personel, asal kalau ngiringin Ndane itu Ndane guys, yang penting gue udah kompak gitu aja kan. Selama ini ya cuman sebenarnya nggak ada kendala yang lain ya, cuma kemarin itu ada salah satu yang diangkat tapi kok tiba-tiba kayak gitu. Tapi komunikasi
Dengan yang diangkat itu sekarang masih baik atau Ya udah nggak ada komunikasi sama sekali? sama sekali. Padahal dulu bareng-bareng loh Mas. Iya, memang Paling nggak ketika punya nama, yo eling karo senior, tanya kabar. itu enggak sama sekali. Ya sudah gimana ya, dibilang kacang lupa kulitnya. Nah, kayak gitu. Jadi yang kalau namanya kita tahu dulunya itu kan seharusnya kan kontak-kontak juga masih, tapi itu enggak sekarang. Udah lost kontak semua kayak. Tapi sekarang namanya luar biasa. Ya, Harapannya dari Mas Ipik? ya kalau saya ya semoga sukses. Yang sifat-sifat yang jelek-jelek itu moga-moga cepat hilang. Yang baik-baik aja. Luar biasa sekali, Mas Ipik sudah bercerita awal karirnya ketika bertemu dengan Dane, dari driver menjadi seorang tamborin, memperkuat musiknya Lare Jawi. Dan setelah Dane tidak ada, Lare Jawi dan Mas Ipik ingin seperti apa? Kalau Lare Jawi tetap kita masih berjuang, masih kerja bareng. Lah sekarang itu malah ada personel lain yang gimana ya? Ya selari sana. Ya dibilang gimana ya? Yang dari duluan kan, kalau yang dulu, kalau yang lama-lama itu memang selalu tetap masih setia. Karena apa? Kita yang bangun almarhum Dane. Beliau udah meninggal, ya kita harus tetap bersatu. Sedangkan sekarang kan Sobat Ambyar besar, komputer juga besar. Ini kan kuncinya yang bisa mempersatukan adalah Lare Jawi. Harapan untuk Sobat Ambyar dan komputer yang sudah mendunia seperti ini? Ya, harapan Sobat Ambyar tetap setia, tetap kompak, selalu jaga-jaga karya-karya almarhum. Jangan sampai diambil orang gitu loh. Kan terkadang sekarang ada di depan baik, tapi di belakang kayak apa itu namanya? Ya sering, ya sekali baratnya maling lah gitu. Nah, cetong dulu Mas. Nah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang saya sampaikan sebagai buat Lare Jawi selalu kompak, maju terus, jaga karya-karya almarhum Didi Kempot. Semoga kedepannya lebih baik lagi Lare Jawi. Ketika berada di puncak karir, tiba-tiba Mas Didi meninggalkan kita semua. Apa yang dirasakan Mas Ipik waktu itu? Ya pertama kali dikasih kabar itu ya kayak nggak percaya sih. Karena apa? Kemarin sore itu masih telepon, masih nyari kan. Karena kan suruh main ke Solo. Ya beliau meninggal itu ya sangat-sangat kehilangan. Jadi semua nggak percaya, bingung katanya. Wong jenenge tanpa sakit kan. Tahu-tahu dapat kabar kayak gitu. Kan waktu itu juga shock juga. Kenapa? Semua nggak percaya. Sampai main ke Solo, ke rumah sakit. Ya sangat kehilangan lah waktu pas dapat kabar.
semuanya merasa kehilangan seniman, sahabat, kompoter dan juga sobat ambyar. Mungkin pesan terakhir Mas Ipik untuk kawan-kawan di Posyandu ini. Ya buat kawan-kawan Posyandu, semangat terus. Semoga depannya lebih sukses, lebih baik lagi. Terima kasih Mas Ipik atas waktunya dan sukses pula untuk Mas Ipik. Sukses Amin. untuk Lare Jawi. Amin. Dan bisa menjaga karya-karya almarhum. Matur nuwun dan dulur-dulur, apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi dengan Lintang Dayoh yang lain. Salam Posyandu.